Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen lembaga keuangan Islam. Konsep dasar transaksi syariah. Apa itu pengertian dari transaksi? Transaksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta dan keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Dan contoh melakukan transaksi yaitu membeli barang, menjual, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup. Dalam akuntansi syariah, transaksi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada transaksi yang halal, dan yang kedua ada transaksi yang haram. Transaksi yang halal yaitu semua transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Contohnya transaksi yang tidak mengandung unsur kezaliman, transaksi yang tidak mengandung materi yang diharamkan, dan tidak adanya unsur maisir atau judi, penipuan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada transaksi yang haram, yaitu segala jenis transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari kata lembaga dan keuangan. Arti kata lembaga yaitu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan arti kata keuangan yaitu seluk-beluk uang. Jadi, secara harfiah, lembaga keuangan artinya badan atau organisasi yang melakukan suatu usaha yang berkaitan dengan urusan uang. Selanjutnya yaitu manfaat lembaga keuangan. Ada 4. Yang pertama, manfaat likuiditas, yaitu manfaat yang mempunyai kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan kurangnya uang tunai yang beredar di masyarakat. Manfaat yang kedua yaitu pengalih aset, yaitu lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dan dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di bank tersebut. Dan manfaat yang ketiga yaitu realokasi pendapatan, yaitu sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Dan manfaat yang terakhir yaitu kemudahan transaksi. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Baik, di sini saya akan sedikit melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut ada lembaga keuangan bank. Pengertian lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dan jenis-jenis lembaga keuangan bank ini ada 2, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum ini ada yang bersifat konvensional dan ada yang bersifat syariah. Pengertian bank umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya itu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan di dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Dan bank perkreditan rakyat di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan syariah, dan di dalam kegiatan bank perkreditan rakyat itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau bank umum ini di dalam lalu lintas pembayarannya itu memberikan jasa, sedangkan bank perkreditan rakyat itu tidak memberikan jasa. Berikutnya ada pengertian bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang di dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dananya itu memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu, dan biasanya persentase tersebut itu ditentukan per tahun. Kegiatan bank konvensional ini ada 2, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana ini disebut juga dengan kegiatan membeli dana dari masyarakat.
Dan kegiatan ini dapat dialihkan dengan menawarkan beberapa jenis simpanan. Sedangkan menyalurkan dana adalah pemberian atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dimulai untuk memberikan kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan pinjaman atau yang disebut juga dengan dana kredit. Berikut ada lembaga keuangan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang di dalam operasinya ini mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Produk-produk jasa bank syariah ini ada al-kafalah, al-hiwalah, wakalah, al-sarf. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Lembaga keuangan bank ini diklasifikasikan menjadi 4 lembaga. Yang pertama, kontraktual institution, dan yang kedua investment institution, yang ketiga finance companies, dan yang terakhir lembaga keuangan bukan bank lainnya. Yang pertama, kontraktual institution adalah lembaga yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk proteksi terhadap resiko ketidakpastian seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Berikutnya, investment institution adalah lembaga keuangan yang usahanya terkait dengan pasar modal seperti perusahaan sekuritas, perusahaan broker atau palang saham. Yang ketiga ada finance companies, adalah lembaga keuangan yang mempunyai bidang usaha dan menyediakan beberapa jenis pembiayaan dalam bidang seperti sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Yang terakhir ada lembaga keuangan bukan bank lainnya. Adalah lembaga yang bergerak di luar kegiatan lembaga di atas seperti pegadaian. Berikutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada TIRF, asuransi, sekuritas, dan bank investasi, pembiayaan atau leasing, dan yang terakhir ada reksadana. Pengertian TIRF di sini adalah lembaga ini tuh memberikan pelayanan dalam bentuk penyimpanan tabungan, pinjaman, serta kredit. Aktivitasnya itu mirip dengan lembaga perbankan. Yang kedua ada asuransi. Lembaga asuransi ini tidak memberikan pelayanan penyimpanan atau pinjaman secara langsung kepada nasabah, namun memberikan pelayanan berupa pengalihan risiko yang dialami oleh nasabah. Sehingga jika nasabah asuransi ini mengalami suatu masalah atau risiko dari peristiwa tersebut, maka asuransi ini memberikan perlindungan. Perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada nasabah tersebut. Yang berikutnya ada sekuritas dan bank investasi. Sekuritas dan bank investasi ini merupakan sebuah lembaga keuangan yang akan memberikan garansi atau pinjaman pada sekuritas atau surat berharga. Yang berikutnya ada pembiayaan atau leasing. Ini berfungsi memberikan bantuan pendanaan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit. Dan kredit ini tidak memberikan pelayanan dalam bentuk simpanan, melainkan hanya memberikan pelayanan dalam bentuk hutang atau kredit jangka pendek. Dan yang terakhir ada reksadana, yaitu lembaga ini memberikan penawaran kepada nasabah tentang rencana simpanan kepada nasabah. Di sini nasabah akan mengakumulasikan dana mereka dalam bentuk tabungan dan akan diambil pada masa pensiun mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.